Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, seperti biasa pada video kali ini, kita akan sharing-sharing ya mengenai beberapa hal yang saya pakai caranya agar bisa meningkatkan omset warung sembako saya. Setelah saya pakai cara ini, alhamdulillah teman-teman, usaha saya semakin bertambah, pelanggan makin banyak, dan warung semakin berkembang. Oke, untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan dengan video-video terbaru seputar usaha warung sembako. Oke teman-teman, hari ini cuacanya lumayan mendukung ya. Tadi pagi saya juga sudah belanja beras karena berasnya sudah mau habis. Jadi udah waktunya belanja teman-teman. Dan alhamdulillah, dari tadi pagi warung cukup ramai ya teman-teman. Jadi ada orang yang belanja 100.000, 200.000, bahkan ada yang belanja 500.000. Alhamdulillah cukup ramai, hari ini juga weekend. Dan orang-orang belanjanya banyak ya teman-teman. Ini kita sambil layani pelanggan ya teman-teman. Yang nggak percaya kalau omset saya itu tertingginya bisa sampai 6, bahkan sampai 8 jutaan. Karena saya tidak pernah merekam ketika orang belanja ya. Jadi ini biar sebagai salah satu bukti saja teman-teman, bahwa apa yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya itu memang benar adanya ya, gitu ya. Bahkan ada penjual kue yang mendapat pesanan atau orderan kue itu belanjanya bisa sampai 800 bahkan 1 juta ya. Tapi itu hanya terjadi ketika pada saat mau dekat lebaran ya. Itu sekali belanja teman-teman. Karena memang banyak yang nggak percaya ya di kolom komentar kalau teman-teman baca itu bahwasanya omset saya itu segitu. Padahal nggak mungkin warung eceran omsetnya bisa sebesar itu. Terus ada yang tanya pakai jin apa? Saya jawab saja, alhamdulillah nggak pakai jin-jinan. Cukup konsisten, minta didoakan orang tua, dan selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, ramainya pembeli yang belanja di warung sembako saya dimulai dari jam 7 sampai jam 9. Tapi tidak menutup kemungkinan dari jam 9 sampai jam 1 siang, omsetnya tidak kalah banyak dari yang omset pagi. Hanya bedanya, kalau pagi banyak sekali yang beli ya, sedangkan kalau menjelang siang sudah mulai berkurang. Tetapi, satu pembeli bisa belanja sampai 400.000, bahkan 500.000 per orang. Kalau siang-siang itu biasanya, kebanyakan orang belinya itu es batu, minuman dingin, yang botol ataupun gelas, es krim, dan tidak sedikit juga ada yang beli rokok ya. Kalau di malam hari, biasanya orang-orang itu belinya beras, gula, telur, dan juga mie instan. Beragam ya teman-teman, selagi kebutuhan mereka bisa kita penuhi, maka orang-orang tetap akan berbelanja dan loyal untuk berbelanja di warung sembako kita teman-teman. Nah, balik ke topik awal mengenai cara yang saya gunakan agar bisa menambah omset, warungnya bisa berkembang, dan orang-orang ataupun pelanggan itu makin bertambah. Ini sharing pengalaman saya ya teman-teman. Jadi sebelum omsetnya itu bertambah, yang saya rasakan itu, awal-awalnya itu omset saya mentok di 3 jutaan teman-teman. Nggak naik-naik, tapi kemudian ada dorongan ya, kompetitor saya itu semakin dekat, dan saya bingung harus bagaimana. Karena omset mentok segini-segini aja, teman-teman ya, barang-barangnya hanya segini, muatnya segini, nggak bisa ditambah lagi. Dan saya bingung harus bagaimana. Saya putar otak, gimana caranya agar supaya pelanggan saya itu tetap belanjanya ke saya, bukan ke warung yang lain. Bahkan saya hampir menjual warung ini ya teman-teman, untuk pindah ke tempat lain. Karena saya bingung harus bagaimana. Omset saya sebenarnya tidak turun-turun teman-teman, tetapi tetap. Cuman saya khawatir pelanggan saya itu pergi. Alhamdulillah, dengan bantuan orang tua saya yang memberikan modal tambahan, saya mencoba menambah atau menjual item-item barang yang belum pernah saya jual, yang kemungkinan besar menarik minat para pembeli, sehingga betah berbelanja di warung saya.
Di antaranya item-item baru itu adalah nugget, bakso, dan kulit lumpia. Saya harus menyediakan tambahan lagi untuk menaruh item-item tersebut. Lalu saya menjual cabai dan juga tomat. Tempe juga ada. Saya dikasih kulkas oleh kakak saya ya. Lumayan untuk menaruh cabai supaya nggak busuk. Terus yang dulunya depan toko hanya tempat parkiran motor, karena luas ya. Jadi saya membuat atau memesan tralis agar supaya di depan toko saya bisa digunakan untuk tempat beras, telur, dan rempah-rempah. Terus yang dulunya saya hanya menstok air galon paling banyak 20, saya sekarang menstoknya sampai 52 galon. Nah, jadi beberapa hal itu saya ubah ya, bahkan itemnya saya banyakin lagi, karena saya termotivasi untuk bersaing ya. Saya tidak berniat untuk menyaingi, tapi saya berusaha semaksimal mungkin agar warung saya bertahan teman-teman. Yang niat awal saya hanya mempertahankan omset agar tidak turun, dan pelanggan saya tidak menjauh atau pergi ke lain kompetitor. Alhamdulillah teman-teman, dengan penambahan beberapa item tersebut, dan barang-barangnya saya komplitkan lagi, saya tambah lagi item-itemnya. Alhamdulillahnya teman-teman, omsetnya itu bisa bertambah ya. Dan orang-orang yang biasanya nggak belanja di tempat saya, yang saya lihat cuman mondar-mandir di depan warung saya, dan nggak pernah belanja, karena melihat item-item di warung saya bertambah, dengan sendirinya mereka mau membeli di warung saya teman-teman. Jadi pelanggan saya itu ada berbagai macam ya. Ada yang biasanya belanjanya itu bulanan, itu langsung belinya 100.000 sampai 200.000 ya. Kemudian juga ibu-ibu yang memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari, belanjanya tiap hari walaupun belanjanya sedikit-sedikit. Ada juga yang belanjanya 5.000, 10.000, ada juga teman-teman. Jadi kita tetap layani dengan sepenuh hati. Kemudian yang belanjanya banyak seperti para pedagang gorengan, penjual mie yang ada di gelas, terus ada pemilik warung makan, juga beli di warung saya. Penjual kue itu beli di warung sembako saya ya, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Paling banyak yang mereka beli yaitu beras, telur, minyak kelapa, tepung, gula, dan lain-lain ya. Jadi memang pelanggan saya bermacam-macam. Anak-anak juga banyak ya. Mereka biasanya beli snack sama minuman dingin. Begitu juga kalau malam kebanyakan bapak-bapak ya. Mereka belinya kopi, rokok. Apalagi kalau musim hujan, pasti banyak yang beli mie instan. Bahkan ada pelanggan saya itu tempat tinggalnya lumayan jauh ya dari warung sembako saya. Cuma karena sudah biasa beli dari dulu, sudah jadi langganan saya. Walaupun katanya di samping rumah ada warung juga, kalau sehari nggak beli di warung saya, kayak ada yang kurang, gitu teman-teman. Terus ada bapak-bapak yang nanya, bukannya di dekat rumahmu ada warung ya? Jauh banget belinya sampai di sini. Terus dia bilangnya, udah biasa beli di sini. Lagian di sini murah-murah barangnya. Misalnya di tempat lain, Aqua botol 1.500 dijual 7.000 sampai 8.000. Di warung saya jualnya hanya 6.000 saja. Begitu juga dengan Aqua 600 ml ya. Di tempat lain harganya 5.000. Di tempat saya harganya cuma 3.000 saja teman-teman. Jadi ini sebagai bukti ya teman-teman, nggak apa-apa untung sedikit. Namun dengan untung sedikit bisa menarik pelanggan atau memancing pelanggan untuk membeli di warung sembako kita. Ya memang namanya rezeki udah ada yang ngatur ya. Tugas kita hanya berusaha semaksimal mungkin, melayani sebaik mungkin, dan menjaga agar pelanggan kita itu merasa puas dengan pelayanan kita teman-teman. Kalau semuanya sudah kita lakukan, insya Allah warung kita bisa berkembang. Jadi jangan pernah malas-malasan ya. Tetap berusaha semaksimal mungkin agar kedepannya kita makin sukses. Oke, sampai di sini dulu ya sharing-sharing dari saya tentang bagaimana caranya agar supaya menambah omset di warung sembako ya. Dan apabila dari kalian yang baru bergabung di video ini atau di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya video-video dari saya
bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila dari kalian ingin bertanya sesuatu tentang bagaimana caranya menaikkan omset warung sembako, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab satu persatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!